background dari keluarga mungkin ya, kalau saya Mhm. cerita dari background saya sendiri, orang tua itu tidak ada yang entrepreneur gitu kan. Jadi Ah. saya cuman berpikir waktu itu juga ketika ngelamar kerja, waktu lulus kuliah ya, itu ketika ngelamar kerja orang tua pas mensupport saya, tapi ya mensupportnya, "Ayo kamu segera dapat pekerjaan di sebuah company," gitu kan. Tidak kebayang untuk punya usaha sendiri sampai memimpin company sendiri gitu nggak kebayang sih sebenarnya sih. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini tetap didampingi oleh Sylvia Wijaya. Yes dari GMS Gandaria City kita sekarang. Dan gimana Sylvia, apa yang mau kita bahas pada hari ini? Nah, topik hari ini bakalan menarik banget. Teman-teman semua pasti penasaran. Ya. Karena topik hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya Tuhan mempercayakan project yang awalnya cuma dipercaya 20 juta. Terus akhirnya dipercaya jadi 2 miliar. 2 miliar, wow. Wow, itu angka yang fantastis ya, luar Ya, biasa banget. itu satu project. Nah, Satu project. Gitu kan. Jadi kayaknya tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo, selamat Shalom, datang. halo. Shalom. Iya. Mungkin boleh perkenalin diri dulu kepada jemaat di rumah. Nama, lalu apa pelayanannya di GMS dan juga pekerjaannya di bidang apa. Oke, ya. Shalom semua, perkenalkan saya Valdo. Background usaha yang saya geluti sekarang adalah di bidang IT, jadi bergerak di bidang software house. Lalu untuk pelayanan di GMS, saya saat ini dipercayakan untuk mengembalakan sebagai tim leader yang adult di GMS Karawaci Regional JJB. Untuk ministry sendiri, saya melayani di crowd ministry sebagai crowd manager di GMS Karawaci. Oh, nah sekarang kita mulai dari yang kecil dulu ya. Iya, nah Gitu, kita penasaran 20 nih. juta, 5 roti 2 ikannya dulu ya. 5 roti 2 ikan. Nah, Oke. gimana, apa saja yang dilakukan atau dipersiapkan sehingga pertama dapatnya 20 juta itu dulu? Oke, jadi dulu awalnya project 20 juta ini ya, waktu itu saya lulus kuliah di 2013. Waktu itu 2013. setelah lulus kuliah sambil cari kerja, nunggu cari kerja, ngelamar di company-company, saya ditawarin sebuah project sama kampus di mana saya kuliah untuk ngerjain sebuah project untuk bikin apps company profile untuk kampus tersebut. Nah waktu itu saya nggak tahu dengan siapa nanti timnya, yang pasti saya saya terima dulu gitu kan, karena mungkin sambil nunggu terima kerja juga gitu. Nah setelah saya terima, saya ambil di situ ketemu, ternyata saya ditemukan sama salah satu tim IT juga, orang IT juga yang sekarang juga nanti jadi partner saya juga. Jadi saya ngerjain berdua. Nah itu value projectnya di awal ya, waktu itu mungkin karena mikirnya masih freelance gitu kan, lalu anak lulus kuliah, itu kurang lebih 20 juta dan kita mengerjakannya selama 1 tahun untuk project itu. Jadi ya bisa dibilang itu project pertama kami, itu 20 juta selama 1 tahun. Nah pada gitu. 2013 kan kesannya besar nih 20 Kesannya juta. besar, ya. Tapi kalau ternyata 1 1 tahun, tahun 12 bulan berarti ya 1,5 nggak juta nyampe gitu ya. 1 juta, betul. Nah kalau berdua gitu. 750.000. Iya, kecil Bukan banget sesuatu sebenarnya. yang fantastis. Betul. Nah, Oke, tapi bagaimana menanggapi maksudnya project itu ya? Kayak kan awal berarti freelance. Betul. Sedangkan sekarang sudah jadi satu company ya? Betul. Sudah ya. jadi satu company dengan karyawan juga, betul? Betul. Karyawannya ada berapa banyak sekarang? Kalau karyawan sekarang kami ada sekitar 12 orang. 10 sampai 12 orang, 12 betul. Oke, nah pernah ngebayangin gak kayak dulu kan cuman lulus kuliahan, anak kuliah freelance gitu kan. Terus sekarang tuh tiba-tiba jadi apa ya, punya company sendiri gitu ya, jadi founder terus dipercaya project besar itu kayak pernah ngebayangin atau gimana rasanya? Sebenarnya nggak kebayang sih, karena background dari keluarga mungkin ya, kalau saya cerita dari background saya sendiri, orang tua itu tidak ada yang entrepreneur gitu kan. Jadi saya cuman berpikir waktu itu juga ketika ngelamar kerja, waktu lulus kuliah ya, itu ketika ngelamar kerja orang tua pas mensupport saya, tapi ya mensupportnya, "Ayo kamu segera dapat pekerjaan di sebuah company," gitu kan. Tidak kebayang untuk punya usaha sendiri sampai memimpin company sendiri gitu nggak kebayang sih sebenarnya sih. Oke. Tapi saya setia lah ya istilahnya, saya mikir oke lah kalau memang Tuhan pingin jalannya seperti ini, saya mau ikut aja gitu. Dan memang waktu itu saya pikir oke lah kita coba dulu aja, dan puji Tuhan orang tua mulai maksudnya mereka tetap support, tapi mereka kan dulu pandangannya adalah lebih enak kerja
di company, ikut orang. Sedangkan kalau punya usaha sendiri ya nggak ada backgroundnya juga, jadi mungkin nggak kebayang lah nanti gimana gitu kan. Tapi ya puji Tuhan sekarang bisa istilahnya kayak menunjukkan bahwa ini loh bahwa bisa punya company juga bisa berkembang juga company-nya gitu sih. Artinya kan itu suatu langkah keberanian yang luar biasa ya, Ko Fandi ya. Ya, Kayak betul. dari yang cuman freelance, terus orang tua juga bukan entrepreneur, terus nggak punya pengalaman, terus tiba-tiba kayak yaudah yuk kita Iya. bikin company, itu kan wow banget. Melangkah Kayak, dengan iman mungkin ya. iya melangkah dengan iman, kayak ada maksudnya dasar janji Tuhan kah yang dipegang gitu sehingga berani untuk melangkah dan meneruskan sampai hari ini gitu. Oke, kalau salah satu mungkin kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan, salah satu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai sekarang di Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang, setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil gitu. Saya cuman pegang waktu itu hidup maksudnya bukan mengalir saja, tapi kalau memang Tuhan panggil kita, oke kamu bergerak di bidang ini ya, kamu kerjakan di area ini ya, entah mungkin pekerjaan ataupun pelayanan ataupun hal apapun, kalau kita meresponi panggilan Tuhan itu dengan baik, saya percaya Tuhan yang akan menyertai dan akan membawa kita naik gitu loh, nggak akan dibawa turun gitu sih. Itu salah satu poin yang saya pegang terus sampai sekarang itu. Mau project mungkin kalau lihat dari pekerjaan, mau project kecil ataupun project sedang atau project besar, selama kita memang itu panggilan dari Tuhan, kita mengerjakan dengan sebaik mungkin, pasti Tuhan akan sertai gitu sih. Nah sekarang lanjutin, Tuhan akan bawa naik, Tuhan bawa sertai. Tentunya teman-teman juga pasti nggak sabar lagi. Mana 2 miliarnya gitu kan. Nah tapi sebelum itu tenang, kita simpen dulu nih. Nah nextnya gimana? Kira-kira ada baby step yang seperti apa, mulai dari yang 20 juta, lalu yang mengarah ke... Kok bisa 2 miliar Ya. nih ya, pasti ada tangganya ya, Betul. apa boleh Kan nggak ceritain? langsung lompat kan, dari 20 juta atau yaudah nextnya saya percaya 2 miliar ya. Nah pasti ada step-stepnya kan. Iya. Gimana? Yang pasti itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat ya, ya. Karena kan dari 2013 sampai sekarang aja kan udah 12 tahun gitu ya. Tapi kalau flashback ke yang setelah project pertama itu, setelah itu memang kita selesai, kita masih waktu itu kami berdua masih mengharapkan oke lah kita sambil cari kerja, kita masih menjalankan freelance ini. Dan waktu itu ada salah satu teman saya yang dia menawarkan sebuah project untuk bikin website e-commerce dengan nilai yang 3 kali lipat dari project pertama. Berarti 60 juta ya. 60 juta. Cuman bedanya jangka waktunya 1,5 bulan. Wow. Oh yang kemarin 1 tahun. Dari yang 20 juta 1,5 bulan. tahun ini 1,5 bulan gitu kan. Kita mikir, aduh kalau kita cuman berdua aja kayaknya nggak cukup. Secara resource kita kurang nih. Akhirnya kita coba ngajak salah satu teman juga untuk join sama kita bergabung. Nah akhirnya kita bertiga ngerjain project itu dan disitulah mungkin sebagai modal awal untuk kita selesaikan, singkat cerita 1,5 bulan kita selesaikan project itu, dilihat baik oleh customer, oleh klien kita waktu itu, dan ya mereka akhirnya maintenance pun juga dengan kita, mempercayakan kita juga dengan mengenalkan kita dengan relasi-relasinya word of mouth ya. Untuk mengerjakan project-project yang selanjutnya sampai saat ini mungkin sekitar ya kalau yang project 2M ya Ko ya. Project 2M itu sebenarnya nggak Langsung satu ceplok waktu gitu itu ya. enggak, tapi maksudnya waktu itu ngerjain sebuah project yang mungkin nilainya kurang lebih berapa ya, mungkin 200-300 juta, tapi karena ada penambahan fitur segala macam itu secara berkala kalau dinilai mungkin ya proyeknya itu kurang lebih hampir 2M seperti itu sih. Puji Tuhan. Untuk saat ini gitu. Jadi sebenarnya timelinenya kelihatan jelas ya, Iya, dari iya. pertamanya 750.000 per bulan, terus habis itu ternyata dapat 60 juta untuk 1,5 bulan gitu ya. Iya. Untuk 3 orang, Iya, berarti ngerjain lebih bertiga. banyak lagi. Iya. Sekarang hitungannya udah jutaan gitu. Nah setelah itu baru yang 200 jutaan, Betul. tapi di maintain terus gitu sehingga akhirnya jadi 2 miliar. Nah kira-kira kunci apa aja yang perlu untuk jaga pace-nya ini, memanage ini supaya tidak, kadang-kadang kan orang-orang anak-anak muda startup itu kan betul. begitu dapat sesuatu, habisin semua, Iya, beli mobil iya. mewah, traveling ke luar negeri. Nah kira-kira apa yang jadi concernnya Iya. dari Bro Valdo? Oke.
waktu itu pertama kali yang kita dapat project yang 60 juta itu memang kita di awal kami bertiga ya partner. Itu kami sepakat untuk kalau memang ingin membesarkan company ini, kita satu visi dulu nih. Satu visi benar-benar oke kita fokus untuk membesarkan, mungkin belum company ya waktu itu, usaha yang kita mau rintis gitu kan. Jadinya kita sepakat untuk di awal kalau memang ingin membesarkan usaha yang kita bangun, ya kita lebih mementingkan pengembangan untuk usaha ini dulu dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Alokasi budget Alokasi budgetnya ini ngomong soal hikmat mengelola keuangan lah ya. Jadi ketika dapat di payment lah ya, istilahnya project itu di payment, kita nggak langsung bagi rata, bagi 60 tiga juta ya bagi gitu. 3, 20 juta per orang. Jadi kita besoknya ke Bali, besoknya ke Singapura atau mana gitu. Nah kita di awal udah sepakat, berarti di awal kita kalau memang untuk usaha, kita mikir jangka panjang. Jadi waktu itu di awal kita sudah set untuk minimal untuk 6 bulan atau 10 bulan yang akan datang tuh kita udah punya pegangan untuk operasional. Jadi dari awal tuh kita udah sepakat dulu sih. Nah itu mungkin salah satu langkah awal juga ya, yang kita juga terus jaga sampai sekarang. Karena pasti company kan, apalagi kalau sudah jadi company ya pasti mikirinnya kan, nggak bisa nih untuk mikirin bulan depan aja, yang penting ada kas untuk bulan depan kan nggak bisa gitu juga. Pasti harus punya hikmat untuk mikirin sampai aku mau company ini bertahan bahkan berkembang sampai 5 tahun sustain. Nah kalau boleh tahu sih. Angkanya berapa waktu itu akhirnya? Berapa yang disimpan? Berapa yang dibagi? Kalau boleh tahu. Atau kalau nggak itu ya berapa persen? Iya, kan habis itu kita langsung terjemahkan jadi berapa rupiah. Atau ketahuan. Mungkin langsung sebut nilai ya. Jadi waktu itu ketika dapat project itu kita langsung untuk gaji pertama kami itu 1,5 juta. Jadi kalau dari 60 juta ambil cuman kalau di 1,5 kali 3 kan 4,5 juta ya. Jadi bisa kalau sustainnya mungkin 60 bagi anggaplah 5 juta. Berarti kan 1 tahun kan. Ya 12 bulan ya. Gitu. Dan sisanya kita alokasikan memang untuk company. Dan kita waktu itu mulainya awalnya dari rumah kontrakan kecil kok. Di awal pun itu rumah kontrakan kecil pun ini flashback sedikit ya kok. Kita nggak pakai modal yang 60 juta ini. Jadi kita waktu itu sepakat untuk ya udah sebelum mulai project yang kedua, kita butuh tempat untuk kita kalau meeting, kalau ngerjain bareng-bareng, karena kalau sendiri-sendiri nggak bisa nih kayaknya. Kita harus ada satu tempat bareng, kita keluarin uang sendiri-sendiri kok modal. Waktu itu saya minjem sama orang tua sih, Pak, nih butuh modal nih Pak buat sewa kontrakan gitu kan. Masing-masing waktu itu ya sejumlah sekitar 7 juta lah ya untuk sewa kontrak gitu kan untuk 1 tahun udah. Jadi kita mulai kantor kita tuh awalnya di kontrakan itu. Dan mulailah dari setelah proyek itu selesai kita mulai beli meja, lalu beli kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk pengembangan atau development lah, seperti itu sih. Ya, sekarang mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan untuk episode pada hari ini. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi menabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada 2 barang yang paling penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah benih, yang kedua adalah roti. Di sini jelas, benih untuk ditaburkan, roti untuk dimakan. Ada banyak orang mungkin termasuk kita yang mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak semuanya itu, apakah itu berkat, rezeki, atau income yang kita dapatkan, itu semuanya ternyata habis untuk dimakan. Nggak boleh. Di sini dikatakan bahwa, dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus bagi jadi 2. Ada yang memang beberapa harus untuk dimakan untuk keperluan sehari-hari, tapi juga ada yang namanya benih untuk apa? Untuk ditaburkan kembali. Dan di sini kita bisa lihat ayat yang pertama yang sebenarnya paling penting, kata-kata yang pertama. Ia yang menyediakan. Jadi kita bisa melihat Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Jadi mari kita benar-benar sadar bahwa kita adalah pengelola-pengelola kerajaan Allah. Kita tahu yang mana yang harus dikelola. Ada roti dimakan, yes, perlu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi juga ada lagi yang namanya benih, itu tidak boleh dimakan. Mari kita sama-sama mengelolanya dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana, sehingga Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menyediakan lebih dan lebih lagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti ini benar-benar
step by step banget ya. Maksudnya bijaksananya udah dari awal ya. Gak ngabisin duit tapi benar-benar ini tuh. Tapi waktu itu penasaran sih. Posisinya cuma dapat gaji 1,5 juta per orang. Tapi apakah waktu itu memang ada income yang lain gitu ya dari pekerjaan lain atau itu benar-benar hidup hanya dari 1,5 juta itu aja gitu? Waktu itu benar-benar hidup dari hanya 1,5 sih bisa Itu dibilang. Jakarta? Itu di Tangerang, Tangerang. ya di Tangerang. Oke, luar 2013? 2013, Oh, betul. 1,5 juta. Jadi- UMR Itu 3 jutaan iya, ya kalau nggak itu salah ya? challenging banget. Iya, jadi benar-benar ya saya percaya itu hikmat dari Tuhan juga. Saya benar-benar mengelola semaksimal mungkin lah ya untuk bisa bertahan dengan gaji segitu sih. Itu sih kok. Jadi Oh. ya memeras otak juga ya, tapi hemat juga sih kok memang soalnya kok. Nah pertanyaan saya selanjutnya, gimana, mungkin karena saya nggak terlalu paham IT ya, gimana caranya tadi dari yang dapat proyek pertama 200 juta lalu bisa di maintain sehingga akhirnya total itu customer ini 2 jadi miliar 2 ya. miliar. Iya, Gitu. kalau di usahanya yang kami geluti ini kan memang software house ya. Jadi memang kita juga kita tidak fokus di project atau produk yang sudah jadi, tapi memang kita berdasarkan customer. Jadi permintaan customer seperti apa, kami catat dulu requirement-nya, lalu baru kita bikin sesuai dengan permintaan customer. Dan kalau yang seperti itu tantangannya adalah kita kan customer nggak tahu nih mana nih fisiknya yang bisa kita lihat hasilnya apa. Nah di situ ya yang kita bisa lakukan adalah kita benar-benar memberikan trust kepada mereka, kepada customer untuk bahwa kita ini ibaratnya kita ini bisa dipercaya loh, kita ini bisa mengerjakan sesuai dengan yang kamu mau, bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin, dengan ya pastinya dengan cost yang sesuai lah ya gitu, dan kita benar-benar do the best. Ya itu yang mungkin menjadi salah satu dasar juga ya, kita benar-benar menjaga, maintain relasi juga, dan dari situ kan pastinya customer akan merasa satisfying gitu kan, satisfying, dan akhirnya dari situ dia akan merekomendasikan juga ke klien-klien yang lain atau ke teman-teman yang lain. Nah di situ sih kok. Jadi kita mulainya pastinya dari satu project yang memang kita benar-benar kita maksimalkan lah di situ untuk nantinya dari mulut ke mulut lah ya, untuk nanti berkembang itu sih kok. Ini mulai dari kan ini ibaratnya oke, ini menu utamanya 200 juta tadi. Sisanya tuh ternyata customer bisa di upselling sampai 2 miliar. Iya, betul. Nah, maksud saya sebenarnya gimana caranya untuk membuat upselling ini. Kadang-kadang kan kita orang-orang ya teman-teman juga mungkin buka toko gitu ya. Terus habis itu orang datang cuma mau beli satu barang ini. Padahal kan kita contoh kopi gitu ya. Gitu, mau ditambahin, ada tambahan rasa ini atau tambahin buah ini, sirup ini. Itu kan add-onnya. Nah, tambah roti ini. Nah, itu gimana cara Bro Aldo punya kompetensi untuk, apakah itu memang keperluan dari customer atau itu satu awareness yang diberikan Bro Valdo kepada konsumen supaya akhirnya ya upsellingnya dari 200 juta ini bisa jadi 2 miliar. Teman-teman pasti tertarik untuk tanya itu ya. Dua-duanya sih kok. Jadi baik dari kami sebagai konsultan IT ya, kami juga mikirin kan jangka panjangnya. Ini apa yang perlu ditingkatkan lagi. Apalagi seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat, kita pasti harus up to date. Karena kalau nggak up to date juga akan ketinggalan. Jadi kita pun juga kasih masukan, tapi memang juga ada kebutuhan dari mereka yang mereka butuh untuk ini penambahan fitur ini, atau ada memang dibutuhkan untuk company mereka menambahkan fitur-fitur yang lain. Nah itu dari dua pihak sih. Dan kita ketika misal mereka minta, kita benar-benar kita kasih solusi seperti ini ya supaya lebih mudah. Jadi kita membantu mereka untuk mereka juga dengan adanya sistem ini, balik lagi orang cari IT kan pinginnya supaya mereka merasa diringankan. Karena yang sebelumnya manual-manual semua pinginnya kan pasti terdigitalisasi dengan baik gitu kan. Nah kita berusaha untuk memberikan solusi yang seefisien mungkin lah untuk company itu. Gitu sih kok. Nah itu cara kita untuk akhirnya ya mereka maulah untuk terus menambah fitur di kita gitu sih kok. Artinya upselling itu terjadi karena kita
memberikan advice ya kepada mereka sebagai konsultan bahwa kalau mau lebih praktis bisa juga melakukan hal ini, hal itu sehingga Betul. lama-lama berkembang gitu ya. Betul. Memang harus kreatif ya. Betul. Apalagi sekarang jadi founder, jadi leader company kan harus kasih makan banyak orang nih gitu kan. Jadi harus terus. Aku penasaran dengan tadi kan bilang bertiga ya, gitu foundernya bertiga kayak apakah ada strategi khusus untuk pembagian job desk misalnya oke bagian si A ini mungkin menjadi lebih ke marketingnya, yang si B mungkin apanya, itu C apanya. Ada spesial ini nggak yang dilakukan gitu sehingga bisa berkembang? Oke. Ada sih, ada. Jadi memang dulu mungkin awalnya ketika project-project awal itu kita sama-sama IT semua kan. Iya, Kita betul. teknis semua, kita kerja semua. Cuman seiring berjalannya waktu apalagi ketika kami sudah fokus untuk bikin company ya mulailah satu lebih fokus di pemasaran atau marketing, satu lebih fokus di teknis dan satu memang lebih fokus di operasional dan human lah ya. Gitu. Bagaimana menjaga supaya nggak iri-irian? Contoh misalnya yang satu marketing, wah saya kena hujan, kena panas gitu. Pulang meeting sampai malam yang kalian misalnya enak-enakan di kantor gitu ya. Saya kerja lebih banyak kan, kerja lebih dikit gitu kan. Atau yang satu tuh jalan-jalan terus gitu semua di kantor nggak ngapa-ngapain. Makannya nasi goreng duduk terus. Nah itu gimana caranya mengharmoniskan masing-masing elemen? Yang pasti harus ada saling menghargai juga sih ya. Dan percaya dengan kemampuan dari partner ini gitu loh. Jadi tidak melangkahi lah. Jadi kalau memang sudah marketing si dia yang melakukan dan dia yang punya planning jangka besarnya gitu kan, jangka panjangnya. Kita support dia gitu dan kita percayakan kepada dia gitu. Lalu untuk yang teknis ya udah dia yang punya timeline. Kalau di IT kan pengerjaan berapa lama nih. Nah dia yang lebih tahu timelinenya, lalu sistemnya mau security IT-nya sistemnya nanti mau dibikin seperti apa dia akan lebih paham. Meskipun mungkin kita punya knowledge-nya tapi kita percayakan ke dia gitu. Jadi saling percaya dan saling respect sih kok. Itu kunci yang penting sekali ya, saling percaya. Betul sih. Oke, pertanyaan selanjutnya kayak pernah nggak dalam ini kan berarti udah 12 tahun ya berjalan. Pernah nggak sih ngalamin suatu challenge yang besar banget sampai rasanya menggoncangkan gitu ya. Maksudnya menggoncangkan perusahaan nih gitu kan ngadepin tantangan yang besar kayak boleh cerita terus bagaimana akhirnya melewatinya gitu. Kalau challenge terbesar ya waktu itu sebenarnya kalau di awal-awal dulu ketika selesai yang project kedua itu kan kita mau bangun company itu memang nggak semulus itu sih kok. Maksudnya sampai kedua M-nya ini nggak semulus itu. Ada kalanya waktu itu saya waktu itu keinget juga. Jadi pernah juga sampai ketemu satu klien itu kan kok belum deal project ya. Tapi kita meeting untuk kita kasih ibaratnya kayak pitching gitu kan. Itu sampai kita 10 kali ketemu kok. Tapi nggak goal juga akhirnya gitu. Jadi kayak di PHP melulu. Tapi dari situ kita belajar bahwa maksudnya ya kita buang waktu juga. Nah dari situ kita juga belajar, kita nggak bisa nih sampai harus meladeni, ibaratnya kayak meladeni gitu sampai 10 kali karena itu waktu kita juga terbuang. Yang harusnya waktunya bisa dipakai untuk development tapi kita malah meeting gitu kan. Nah itu kita juga belajar sih di situ. Nah itu tuh ketika awal-awal tantangannya juga seperti itu. Lalu mungkin kalau ketika sudah jadi company tantangan waktu itu yang pernah dialami juga ketika hire orang sih kok. Itu juga PR juga sih ada yang kelihatannya gitu kan dan memang human itu HR SR itu yang pegang itu saya gitu kan. Ketika interview di awal kayaknya nih kompeten juga secara skill juga secara karakter juga kayaknya baru kerja seminggu keluar tanpa alasan yang jelas. Jadi kita juga Gen Z mungkin. Langsung mikirnya Gen Z. Jadi ada fase-fase itu juga sih. Jadi maksudnya orangnya juga datang nanti keluar sampai akhirnya sekarang ya puji Tuhannya sudah ketemulah orang-orang yang solid yang loyal juga. Sama mungkin tantangan yang terakhir ya pas COVID. Jadi sebelum COVID kita waktu itu sempat orang tuh sampai 18-20 orang termasuk tim magang kan. Nah cuman memang ketika COVID melanda itu ada permintaan dari customer juga yang sampai harus biaya maintenance itu harus dikurangin, keringanan minta sampai 50%. Ya kita pun juga ada efisiensi juga lah. Itu salah satu tantangan yang terberat sih gitu.
Tapi ya puji Tuhannya di 2023, 2022, 2023 pelan-pelan Tuhan kembalikan berangsur membaik sih kondisi perusahaan. Meskipun tidak yang sampai minus ya, tapi maksudnya bagi saya waktu itu cukup cukup mepet lah istilahnya gitu. Gitu sih. Oh. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman itu yang sekarang mungkin lagi struggle, yang mungkin masih tahap masih 20 juta tapi dibagi 5 untuk 2 tahun seperti itu. Ya. Mungkin kalau dari saya, kalau memang itu passion dari kita, maksudnya passion yang memang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, kita kerjakan itu dengan sebaik mungkin tanpa memandang nilainya mau kecil mau besar. Karena aku percaya di Lukas 16 ayat 10 kalau nggak salah kan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Jadi aku percaya firman Tuhan aja bilang kayak gitu loh. Maksudnya ketika Tuhan percayakan kepada kita perkara yang kecil atau hal-hal yang kayaknya kelihatannya bagi dunia itu sepele, tapi kita setia, kita melakukannya, dan Tuhan taruh passion itu dalam hati kita, lakukan itu. Nanti Tuhan yang akan sertai dan bawa naik kok. Saya sih percaya seperti itu sih kok. Gitu. Wah, keren banget ya. Saya nyaris tepuk tangan. Gitu kan. Berarti kalau bisa disimpulkan ya sebenarnya dari ceritanya Bro Valdo hari ini tuh kayak Tuhan itu ketika mau memberikan kita suatu hal yang besar, mungkin 10 tahun ke depan, kita gak pernah tahu, selalu dimulai dengan suatu hal sederhana. Dimulai dengan satu proyek yang mungkin kecil gitu kan, dengan partner yang cuma 1 orang, 2 orang gitu ya. Tapi ya semua kesuksesan dimulai dari hal yang sangat kecil gitu. Bagaimana kita setia dan tetap excellent berapapun nilai proyeknya ya. Betul. Sungguh luar biasa sekali inspirasi. Betul. Wah, keren. Nah, sekarang minta tolong Bro Valdo untuk mendoakan teman-teman yang kondisi seperti tadi ya. Masih 5 roti 2 ikan, masih struggle gitu. Oke, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang ada di tempat ini yang menonton tayangan ini ya Bapak, untuk mereka yang sedang dalam masa perintisan, membangun usaha Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka api yang daripadamu, untuk mereka boleh setia mengerjakan hal-hal yang Engkau panggil dalam hati mereka ya Tuhan, biar mereka boleh setia mengerjakan hal-hal yang even sekecil apapun Tuhan, mereka melakukannya dengan excellent, sampai nanti pada proses yang Engkau buat untuk mereka ya Tuhan, mereka boleh melewati setiap proses yang ada, dan kami percaya di dalam nama Yesus Engkau yang bawa mereka naik, bawa mereka dipromosikan lebih dan lebih lagi ya Bapa, sehingga nantinya mereka boleh menjadi berkat juga buat banyak orang Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wow, thank you Bro Valdo. Terima kasih Bro Valdo buat sharing-sharingnya. Episode kali ini kayaknya sangat menginspirasi teman-teman yang lagi merintis usaha di rumah ya. Jadi nantikan cerita seru selanjutnya di Marketplace Wisdom episode selanjutnya. Like, share, dan subscribe. Ya, juga jangan lupa komen kalau misalnya ada sesuatu yang memberkati gitu ya, dan Anda punya ide-ide untuk konten selanjutnya, kami sangat-sangat mengharapkan dukungan dari Anda. Oke, thank you semua. Bye-bye. Sampai jumpa.